Kayaknya tuh antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh deket gitu. Apa yang merinding nih. Jadi kayaknya tuh langit itu tuh terbuka gitu. Ya udah minta apa aja lah yang ada di hati gitu. Yang pasti sih minta husnul khotimah kan. Diterima semua amal ibadah kita, ikhtiar kita selama ini gitu aja. Dicukupkan dan diberkahkan itu aja. Terus udah tuh nggak berhenti-berhentinya nangis kan. Semuanya keluar dari tenda, semuanya dibimbing untuk mengucapkan apa yang dia minta, dipimpin dulu oleh Ustadz Hatta, Ustadz Khairi, Ustadz Hakim, semuanya bergantian. Setelah itu kita meminta apa yang kita inginkan di situ. Nah, di situ momen-momennya semua yang akan kita minta semua di situ kita curahkan. Jadi yang laki itu udah satu tenda sendiri, sebagian perempuan. Nah, perempuannya itu ada lagi satu tenda setengah dengan campur dengan travel lain. Tapi karena ini momen Arafah, jadi tuh yang bangku-bangku atau bantal-bantal itu didiriin semua, singkirkan dulu biar kita jadi satu jamaah di situ semua 500 orang. Boleh dibilang nih rombongan 500 orang nih jalan kaki. Wah, itu kayak ngelihat semua dari mana-mana tuh ngelihat kita semuanya. Karena satu rombongan nih semuanya rompinya sama. Semua pada ngeliatin ya. Mutafidah Mubarak yang biasa jadi imam. Dia kan Hafiz. Suaranya kan mantap ya. Kalau untuk kajian ini temanya ini ada beberapa ya. Parenting. Ada yang mengenai parenting, kemudian ada kajian mengenai fikih, ada yang mengenai tauhid. Semuanya komplit lah. Kalau digambarkan di sini untuk kajiannya. Kajian di Maghfirah ini semua segmen ada. Semua segmen dapat. Jadi dari anak yang muda, orang yang sedang, yang lansia, nah, semuanya kena. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sebelumnya nama saya Irfan Razuli. Untuk di Maghfirah, alhamdulillah kami diamanahkan menjadi ketua rombongan di Haji 2024. Dan di samping saya, silakan Bu. Nama saya Umi Komariah, istrinya Pak Irfan. Pertama tuh kita kenal Maghfirah di 2015. Ketika itu kita mau rencana umroh. Nah, mungkin istri saya mungkin bisa menceritakan lebih lanjut. Jadi tahun 2015 itu kita awal umroh keluarga. Oh gitu. Saya berkakak adik sama ipar berenam. Itu bulan Desember ya Bang ya. Jadi itu awal mula kita pakai Maghfirah gitu ya. Kita lihat dulu tuh di YouTube kan, atau di mana. Wah ini ada. Wah ini kayaknya referensinya nih Pak Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Ini bagus nih gini. Saya ngobrol sama abang. Yuk kita umroh bareng sama kakak adik sama ipar. Udah itu 2015 ya Bang? 2015. Nah, lanjut lagi 2016 umroh parenting kalau nggak salah ya. Udah gitu sama umroh Samawa juga kita 2017 atau 2018 gitu. Nah yang paling lucu tuh 2018 umroh Samawa. Jadi ada cerita lucu nih, nggak apa-apa lucu ya. Jadi harusnya kan udah daftar nih saya sama abang, kakak saya sama suaminya. Nah udah gitu udah daftar, di perjalanan nih kayaknya saya nggak bisa ikut nih kata si abang gitu. Nah jadinya digantilah sama emak saya yang di rumah gitu. Nah udah di sini kan ketahui sendiri kan kalau itu waktu itu yang bawain Pak Hatta sama ayah Irwan. Ayah Irwan. Nah kalau mama saya tuh kalau ada kajian tuh paling rapi, paling disiplin gitu. Ayo kita ikut nih, Pak Hatta kasih kajian gini tentang Samawa kan untuk rumah tangga kan ya. Nah kalau mama saya tuh kalau Pak Ustadz Hatta ngomong tuh langsung saya ditegur langsung. Denger itu Ustadz Hatta nggak boleh kayak gitu sama suami.
Saya udah mikir nih, mak saya ini kayak jokinya suami saya nih. Kayaknya nih sengaja nih nggak ikut nih. Kayaknya mak saya nih yang dijokiin nih, gitu-gitu. Jadi semua kayaknya disiplin gitu. Setiap ada kajian ikut. Nah saya sama kakak saya pengennya, ayo kita ke masjidnya mau itikaf apa? Gak bisa kan ada mama saya. Jadi ikut terus tuh. Ini udah sampai di sana aja tuh kita digembleng tuh. Ustaz Tato ngomong gini, mak saya ngelanjutin. Jadi kayak perpanjangan lidah gitu. Wah, udah kalau suami saya paling kan cuman ngeliatin doang, senyum-senyum. Kalau mak saya kan langsung dibilangin, benar itu Ustaz Tato. Begitu kalau sama suami, begitu Pak. Sampai rumah diterapin lagi. Mau berangkat kan mama saya emang di rumah sama saya kan tinggalnya. Mau berangkat kerja nih si abang. Si Umi udah minta maaf belum? Kata gitu. Kan dia kan cium tangan biasa kalau mau berangkat kerja. Belum, Mak. Emang kenapa? Itu kamu Ustaz Hatta harus minta maaf ke suami. Kebetulan kalau acara Samawa kan terakhir itu kan suami istri minta maaf. Nah, saya kan nggak ada kan gini. Udah minta maaf tuh. Belum suami istrinya? Belum. Udah ntar aja Mak dirapel kalau lebaran. Kata saya gitu. Lah emang ada umur? Gitu. Jadi tuh banyak kenangan tuh kalau udah gitu umroh lagi, umroh apa gitu ya Bang ya. Berapa kali lah saya umroh sama Ustadz terakhir waktu COVID. Jadi sebelum COVID tuh saya udah daftar untuk yang umroh Ramadan di sini. Tapi pas begitu blek pemerintahan Saudi Arabia nggak bisa, paspor saya masih di sini karena memang udah mau daftar. Itulah terakhir. Tapi sebelumnya saya memang udah daftar haji sama abang karena kita lihat apa namanya tuh selain kita dapat bimbingan juga ada, kalau kita kan orang kerja lah ya, jadi kita kalau ikut pengajian kan jarang, tapi kalau kita lagi umroh dapat ilmu tambahan tuh kayaknya ngarem banget, sesuatu banget. Karena saya juga pernah dulu umroh 2008 kayak dilepas gitu aja, yang penting dia udah udah kita umroh nih, habis itu acara bebas, nggak ada tuh yang nama tambahan ilmu. Kalau di sini kan memang pokoknya full, kayaknya maksimal digunain gitu. Jadi kita memang daftar di sini ya Bang. Jadi perkenalan dengan Makfiro ini sudah hampir 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya kita juga mencari travel perbandingan komparasi dari yang sebelumnya. Nah, mari kita lihat. Nah, alhamdulillah mungkin langsung yang daftar kan semua Menteri Keuangan kita nih. Saya cuma ngikut aja. Nah, jadi setelah dilihat segala macam, udah tinggal ngikut. Ternyata setelah ketemu dengan Ustadz Hakim di sana, kita terus ada kajian terus yang setiap hari tidak pernah kosong untuk mengadakan kajian-kajian, dan juga termasuk fasilitas semuanya. Akhirnya ya udah jadi semacam travel keluarga. Sampai sekarang ponakan, ipar juga pasti kita rekomendasiin ke sini, sama kan temen juga kemarin ada yang tanya lah, saudara gitu. Kan kalau kita kan pasti kalau saudara, keluarga kan nggak mau ngasih yang jelek lah kan ya. Yang kita makan di restoran nih, makanan enak, pasti kita kan mau ngajak saudara kan. Kayak kita dapat pelayanan yang bagus, pasti kan kita pengen ngajak yang saudara kita gitu. Situ gambarannya. Sama kita gitu. Pengalaman yang sama juga kayak kita. Berarti Pak Haji semenjak dulu berarti tahun berapa pertama kali 2015. Itu langsung daftar haji? Kita daftar haji 2018 kayaknya. Masya Allah. Jadi memang sudah tertanam jatuh hati. Ya. Iya, karena sebelum haji juga udah kangen lagi mau ke Tanah Suci kan. Makanya itu kayak umroh Ramadan juga kita pengen ke sana gitu sambil nunggu antrian haji kan gitu. Dan juga kita bandingin kalau dengan reguler waktunya juga umur juga dengan waktu yang mungkin daftar tunggunya hampir 10 tahun lebih. Kemudian juga kita perhitungan dengan kemampuan kondisi kita, kemungkinan juga ada faktor-faktor tertentu yang mungkin agak kurang nanti ke depannya. Nggak maksimal. Jadi kalau digambarkan daftarnya sekian, mungkin berangkatnya 10 tahun lagi itu berikutnya, kemudian kondisi fisik juga semakin menurun. Nah, jadi kita pertimbangkan seperti itu juga untuk ke depannya. Ya.
Wah. Nah, ini ceritanya lebih seru lagi. Lagi nih. Ini kita lagi jalan beli apa ya? Beli gado-gado. Jadi kan itu kan kita lagi hari apa tuh? Lagi santai lah. Nah, si abang juga lagi agak kerjanya lagi di rumah kan, lagi santai. Kita mainin, pakai motor jalan-jalan. Kayaknya jam 11-an apa jam 12-an gitu. Ditelepon sama Neng Heni. Bu, ibu berangkat haji tahun ini bisa nggak? Wah, ya insya Allah bisa Neng gitu. Kan udah tuh. Ini lagi mau beli gado-gado ya? Lagi beli gado-gado tuh. Kita gimana bang? Ya mau lah gitu. Udah gitu nanti baru masuk kan masih waiting list atau apa gitu ya. Karena kan saya yang percepatan. Nah, ya Bu, tunggu dulu. Ibu bisa? Oh ya bisa, masuk. Udah bayar DP-nya, tapi nggak bisa masuk lagi. Katanya tunggu lagi Bu. Nanti dapat informasi lagi kalau, gitu. Tahap pertama udah full. Udah full. Diusahakan nanti ada di tahap kedua nanti diusahakan. Diusahakan. Alhamdulillah. Nanti kita ceritanya itu ketika tahap pertama itu kita juga udah kaget kan. Karena dipercepatkan untuk bisa berangkat, kita sendiri juga dalam posisi kita asumsikan kita berangkat mungkin 2 tahun lagi lah. 2026 ya, kalau nggak salah estimasinya. 2026 dengan ya katakanlah kondisi yang sudah kita estimasikan masih ada waktu lah buat persiapannya. Nah, ketika ditelepon begitu cepat, kita cuma bisa lihat-lihatan aja. Karena kan saya baru gini, kalau masih ada setahun lagi nih, pengen kurus dulu gitu kan. Persiapan fisik, pengen diet dulu nih. Masih ada, besok, ya udah nggak bisa dah. Pasrah aja deh, alhamdulillah sih di sana nggak ada kendala ya bang. Karena senang juga. Pemberitahuannya cepat, kita juga harus ngambil keputusan cepat kan. Iya benar. Kalau kan ntar orang juga menunggu juga yang lainnya. Takutnya juga kan kita nggak tahu umur nanti kan ada apa enggak kan. Begitu ada kesempatan ya kita ambil lah. Takutnya kita nggak tahu umur kita kan nyampe apa enggak ini. Iya. Lagi kesempatan nggak datang 2 kali. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kan kami kan berangkat berempat. Jadi kakak saya tuh harusnya sama suaminya. Tapi suaminya meninggal 2022. Jadi digantiin sama ponakan saya, sama anak yang laki. Nah, belajar dari situ kita bisa lihat ya. Kita sudah bisa merencanakan, mungkin Allah punya tentukan. Iya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, kita bisa setting waktu kalau kita mau pergi haji segala macam. Tapi tadi umur nggak ada yang tahu kan, perkembangannya. Nah, jadi begitu tahu mau berangkat, langsung prepare-nya nggak bisa ngomong banyak sih, cuman lihat-lihatan. Tapi seneng gitu, kaget, seneng, sampai nggak percaya gitu kan. Memang kan percepatan kan, jadi kan kita prediksi tahun depan, ternyata dipercepat ya, syukur alhamdulillah gitu. Udah merinding mules. Wis, merinding mules, bener. Pengen ngasih tahu ke orang tua, tapi ntar belum confirm. Kalau udah confirm baru kita ngasih tahu ya bang ya. Udah masuk jadwal manasik baru udah saya kasih tahu. Jadi kalau dilihat dari komparasi ya dengan contohnya orang mau berangkat haji, itu rata-rata kan untuk manasik hanya sekedar contoh bagaimana penggunaan ihram, kemudian bagaimana syarat dan rukun haji. Nah, itu standar lah. Tapi yang dibuatkan oleh Makfirah untuk manasik itu luar biasa. Tidak ada komparasi, maksudnya di sini beda dengan yang lainnya. Karena di sini yang difokuskan bukan masalah syarat dan rukun tadi, tapi lebih memaknai apa sih fungsi haji dan mengapa kamu pergi haji gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kalau orang mau pergi haji itu dia mau ngapain, kemudian apa tujuannya, itu semuanya digambarkan seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan nih, ini seperti kayak model semacam motivator memberikan gambaran, inilah kalau kita punya maksud dan tujuan, tahu dulu maksud dan tujuannya. Nah, kalau kita lihat mungkin di tempat lain kalau mau haji manasiknya kapan? Nah, ujungnya cuman belajar pakai ihram aja. Kemudian syarat rukun haji, kalau mau haji nanti tidak boleh ini, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Tapi ini selama 3 hari 3 kali ya, 3 kali dilakukan manasik. Nah, itu di luar estimasi kita lah. Jadi semacam masuk lagi ke barak nih. Iya.
Jadi macam ke camp ya. Jadi campnya ini benar-benar membuat orang tahu makna dan tujuan haji itu tersebut. Jadi nggak sekedar cuman bagaimana menggunakan dan syarat rukun haji tadi. Mungkin ditambahkan? Karena kan sebetulnya saya sudah pernah haji 2010. Jadi saya bisa komparasi tuh antara yang pertama sama yang kemarin. Waktu saya 2010 tuh kan haji saya plus juga, tapi konsorsium kecil-kecil gitu jadi gabungan. Itu juga manasiknya cuma sekali. Dan itu kayak formalitas aja, kayak ini loh yang nggak boleh dilakuin kalau lagi berihram. Bapak-bapak para pakai ihramnya gini, ini loh yang nggak boleh dilakuin. Nanti beginilah sa'i sama tawaf. Kalau di Arafah juga gini gitu. Waktu 2010, waktu di Arafah itu saya malah nggak konsentrasi. Kalau kita kan kemarin tuh waktu di Arafah dimintakan sama Makfirah ditulis apa doa-doanya kan, biar kita nggak lupa apa aja doa-doa yang kita minta gitu. Proposalnya apa aja, jangan sampai lupa. Waktu 2010 saya haji tuh nggak ada, malah saya lihat ada orang yang nangis itu nangis kenapa, orang yang ini pada diem sendiri aja. Itu jadi saya nggak tahu maknanya itu waktu haji pertama saya. Jadi waktu kemarin dikasih manasik di Makfirah itu bener-bener terbuka gitu. Oh ini loh ya, poinnya, ini loh kalau haji itu ini gitu. Jadi kita harus pakai waktu yang semaksimal mungkin itu dari dari pagi sampai terbenam matahari itu apa aja yang kita minta. Kita harus bikin proposal sesuai yang kita mau. Mungkin ada doa-doa yang kita mau minta atau ada doa-doa titipan, itu yang kita maksimalkan di situ. Jadi memang kemarin dan sangat menyentuh itu waktu waktu manasik kemarin ya. Caranya juga tuh dari manajemen Makfirah tuh bagus gitu, mengemasnya gitu. Dari nanti kita terbawa hanyut gitu. Inilah kalau kita nanti di sana kan ada yang waktu renungan itu pokoknya spektakuler lah, bagus sekali. Karena saya bisa komparasi kan, yang dulu saya pernah terima sama yang kemarin gitu. Jadi dan juga ini tidak hanya masalah mengenai cara hajinya, kemudian mengemasnya untuk bisa mencampurkan ya. Itu karena jemaah semua itu untuk bisa menyatu menjadi suatu keluarga itu perlu waktu. Iya. Nah tapi dalam waktu sekian hari manajemen Makfirah tuh bisa membuat orang yang di dalam satu grup tadi itu bisa membaur menjadi satu gitu. Nah itu kalau nggak orang yang sudah pengalaman, punya experience, nah itu susah. Pengertiannya ada waktunya. Jadi kita bisa lihat di situ, oh itu orang yang sudah punya jam terbang tinggi itu bisa mengemas seperti itu dan bisa membuat orang yang banyak bisa menjadi satu keluarga, bisa membaur semuanya. Nah itu suatu hal yang boleh dibilang jarang ya, tidak susah mendapatkan seperti itu. Itu perlu waktu itu ada jam terbangnya. Karena kita tahu, kita mungkin yang sekolah SD 6 tahun, SMA 3 tahun, itu teman-teman kita mungkin yang 3 tahun SMA itu baru kita tahu kan siapa teman kita. Nah ini dalam waktu manasik kita 3 kali pertemuan udah bisa membuat seperti itu. Nah itu di samping tadi untuk membuat suatu organisasi kebersamaan, kemudian kelompok jemaahnya itu menjadi satu, itu yang satu-satunya bisa membuat seperti itu, luar biasa itu caranya. Sama yang digelapin itu loh acaranya, renungan itu, aduh itu kayaknya mengena banget. Sama yang saling meminta maaf suami istri itu juga kan, karena itu jarang gitu momen-momen kayak gitu. Kalau nggak kalau nggak dibentuk, nggak diusahakan, itu nggak ada momen kayak gitu antara suami istri atau ayah orang tua, itu nggak ada. Tapi kalau kita dibentuk atau dibikin seperti itu sama Makfirah itu, jadi kita bisa, Bang saya minta maaf, abangnya juga mungkin ada sesuatu yang mau diungkapin gitu loh. Jadi itulah yang renungan itu yang mengena banget sih kalau menurut saya. Jadi ada titik poin di mana jemaah tersebut bisa mempunyai titik di mana mereka bisa hatinya luluh ya. Nah di situ kita bisa lihat dengan komparasinya untuk membuat hal seperti ini tadi jam terbangnya udah cukup tinggi lah, cukup tinggi untuk bisa membuat orang bisa memahami makna dari haji tersebut. Jadi kalau dibilang nih
paketnya ini di samping masalahnya bukan hanya masalah mengenai ibadah haji, tapi mengemas orang bisa menjadi satu itu salah satu hal yang luar biasa. Seperti itu. Kita kemudian pertama itu di Jeddah, karena kita naik speed ya. Naik kereta cepat. Nah, itu semuanya pengertiannya tertata dengan rapi ya. Nah, kemudian untuk proses di Madinahnya sendiri, dengan ada penyambutan ketika kita sampai di hotel oleh dari perwakilan di hotel Al-Aqiq kita pakai Al-Aqiq karena grup kita terbagi dua, ada Movenpick, ada yang Al-Aqiq ya. Nah, kita di sana disambut semuanya dan berbaur dengan yang jemaah yang lain, dan kita di sini lihat kekompakan kita selama di Madinah. Baik itu kita ada pengajian di Madinah setiap pagi, kemudian setiap sore, kemudian juga kita ke Raudhahnya itu. Nah, ini enak ini. Jadi kita ke Raudhah itu udah di setting. Kalau kita gambarkan di sini semua itu sudah diurus sama Maghfirah. Jadi kalau kita ke Raudhah, kita bisa sendiri pakai nusuk yang sudah kita daftarkan. Kita juga bisa langsung per grup. Waktu itu kita semuanya berangkat. Nah, di grup juga dibagi lagi yang masuknya bertahap-bertahap. Nah, semuanya dikawal oleh Mutaif Budanya semuanya. Jadi Mutaifnya ini mengawal semuanya kegiatan. Semua yang ada di kegiatan yang ke Raudhahnya itu semuanya dikawal dengan baik dari mulai masuk, kemudian yang keluar, nanti kita kumpul lagi untuk pengajian. Jadi semua kegiatan-kegiatannya itu tidak ada waktu yang terbuang untuk kegiatan yang lain kecuali untuk kajian. Seperti itu. Nah, semua yang di sini kita lihat di Madinah itu kekompakan kita untuk bisa saling terus membantu teman-teman yang apalagi ada yang sakit waktu itu, kemudian semuanya apa yang kita lakukan di situ semuanya dalam hal tertentu semuanya bisa dibantu atau saling tolong menolong lah di dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi luar biasa, dibentuk dulu di sini dengan manasik, hasilnya nanti ketahuan di lapangannya seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat sesuatu yang kita sudah dapatkan ketika manasik, aplikasinya di lapangan, nanti terbukti apa yang kita lakukan di situ akan kembali ke kita untuk kegiatannya. Dan kerennya lagi kalau giliran jamaah Maghfirah tuh pakai ini rompi. Jadi kan itu rompi kalau saya lihat tuh cuma satu-satunya tuh yang ada pejuang kemabruran, dan itu kan bordirannya gede kan, besar gitu kan. Jadi eye catching, warnanya juga kan bagus itu. Jadi kalau masuk tuh rapih dan alhamdulillah juga well educated semua kan, rata-rata yang jadi jamaah Maghfirah kan. Jadi dibilangnya sekali udah ngerti gitu. Jadi bagus gitu ya. Jadi dari masuknya tertib ya kan Bang. Yeah. Jadi jam-jamnya juga ngerti. Jadi kita ngeliatnya tuh resep kalau orang Sunda bilang kan, enak gitu ngeliatnya, rapi gitu. Bapak-bapaknya rapi, ibu-ibunya juga rapi. Biarpun nanti di dalam waktu ya kayak gitulah kredit lah kalau yang perempuan mah. Tapi tetap aja kalau yang pakai rompi tuh udah berasa saudara kita gitu. Jadi enak ngaturnya, bagus itu. Dan semua akan melihat ke Maghfirah, pejuang kemabruran ya, rompinya. Seperti itu. Jadi suasananya itu kayaknya punya kebanggaan sendiri lah. Iya. Kalau pakai pejuang kemabruran. Kayaknya rompi baru 2024 kali ya? Apa 2023 udah ada? Iya, 2023 ada. Udah ada. Cuman di seragamnya semua semenjak tahun 2024. Jadi kedepannya pakai itu terus. Pejuang kemabruran. Iya, jadi enak. Jadi waktu cuman masalahnya di 2024 dia tulisannya beda sama 2000 sebelumnya ya. Apa tuh? Lebih terang deh. Oh, lebih terang. Jadi sebenarnya dari waktu kita landing di yang mau masuk ke kereta cepat itu, sebenarnya kita udah mau disuting itu sama yang orang kereta cepat itu, karena kita pakai rapi gitu. Karena kita pakai rompi, semuanya sama, mereka juga langsung lihatnya enak semacam gitu. Wah, jemaah banyak kan, udah sekitar 200 orang kan. 200 orang, karena sebagian kan mereka juga ngelihatnya, wah mungkin baru lihat ya, maksudnya pengertian di sini baru lihat ada rompi, tulisannya rapi, nah tertib lah orangnya. Nah, jadi mereka minta kita supaya berbaris untuk keluar. Dan ada kejadian juga waktu di Madinah itu,
salah satu jamaah kita ada yang sakit, Pak siapa Bang? Pak Amiruddin itu kena serangan jantung waktu di Raudhah. Kejadiannya adalah saya pingsan di Raudhah. Selama beberapa hari saya tidak sadarkan diri. Jadi saya terkena serangan jantung. Dan alhamdulillah berhasil ditangani oleh dokter di sana selamat. Alhamdulillah bisa tertangani dengan cepat sama tim Makfiroh, langsung juga koordinasi sama rumah sakit di sana ya Bang. Jadi ditungguin itu sampai ditungguin sama salah satu mutawifnya yang standby sama yang sakit ini, karena kan istrinya kan harus ikut ibadah, jadi istrinya nggak bisa mendampingi, jadi khusus dari Makfiroh yang mendampingi Pak ini sampai sembuh. Jadi kita tunggu tuh kedatangan Pak Amir itu dari Madinah ke Mekah ya Bang. Ditunggu sampai sembuh, sampai datang kita tunggu dari Madinah ke Mekah. Jadi sampai selesai sampai sehat. Dan semuanya free. Dan semuanya free. Alhamdulillah. Nah itu memang ada yang serangan jantung waktu di langsung dioperasi semuanya. Langsung dioperasi pasang ring gitu. Jadi memang waktu 2024 kan memang jamaahnya banyak katanya dokter ya, dokter. Baik, kita coba lihat ya. Di 2024 itu kurang lebih ada 500 jemaah. Nah, bagaimana kita bisa berjalan dengan baik? Kita bagi waktu di Hotel Merlin itu semua sudah dibagi. Jadi untuk memecah 500 ini supaya menjadi kelompok yang lebih gampang diatur, itu dibagi per kelompok. Jadi satu kelompok itu kurang lebih ada sekitar 20 sampai sekitar 23 orang satu grupnya. Nah, jadi kurang lebih di 2024 itu ada kurang lebih sekitar 22 regu. Iya. Nah, 20 regu ini punya satu masing-masing itu ada satu kepala regu. Jadi hampir sekitar 22 ketua regu membawahi sekitar 20 sampai 23 jemaah. Nah, ini lebih gampang kalau kita pecah menjadi kecil-kecil. Kalau ada sesuatu mengaturnya, jadi itu dapat terdeteksi lebih cepat. Kemudian dalam pembagian paspor, kemudian pembagian dokumen-dokumen, nah itu kita cukup bagi dengan ketua argunya saja. Jadi timnya Makfiroh, mutaifnya, itu untuk menangani 500 itu nggak akan cukup. Jadi kita maksimalkan ketua argu yang ada. Karena ketua argu ini yang tahu jemaahnya siapa aja, timnya siapa aja dalam bus itu, mereka lebih tahu orang-orangnya. Nah, jadi dengan supervisi dari mutawif, jadi mutawif bekerja sama nanti dengan ketua argunya, ini yang akan pembagian dokumen, pembagian paspor, pembagian segala macam yang berhubungan dengan kegiatan, itu lebih cepat untuk pendistribusiannya. Nah, ini salah satu pembagian untuk mempermudah di lapangan, kemudian juga untuk memudahkan koordinasi. Karena koordinasi dengan sekian banyak, kalau semuanya tidak menggunakan jalur yang gampang diatur, itu akan jadi berantakan nanti untuk koordinasinya. Nah, jadi koordinasinya itu melalui ketua argu dan wakil ketua argunya, sehingga nanti apa yang ada di dalam grup-grupnya tersebut bisa langsung dipenuhi ataupun bisa langsung ditanggapi cepat seperti itu. Karena kita ketahui setiap orang boleh rambutnya sama-sama hitam dan putih, tapi punya kemauan yang berbeda-beda. Nah, jadi kita harus cepat bisa mengetahuinya dulu dari awalnya. Kalau enggak nanti kemauannya banyak, orangnya sedikit, masalahnya kan untuk mengaturnya seperti itu. Nah, gambarannya di sini sebelum manasik itu sudah dibuatkan. Inilah yang membedakannya. Jadi manasik tadi itu membuat orang di dalam satu grup tadi bisa saling bekerja sama untuk bisa melaksanakan tugasnya masing-masing, kemudian bisa membuatkan jadi satu keluarga di dalam grupnya tersebut. Itu kelebihannya. Tadi jam terbangnya harus tinggi buat seperti itu. Bikin WA group juga ya Bang ya? Nah, kayak dibuat WA group seperti WA group para ketua regu ya? Ada WA group per jemaahnya, per regunya, ada WA group ketua regunya. Para ketua regu. Nah, jadi untuk memudahkan kita melakukan koordinasi dengan mutawif, dengan jemaahnya seperti itu. Nah, jadi memang
kita ketika perpindahan selesai dari Madinah ke Mekah itu semuanya menggunakan bus ya. Jadi karena waktu juga masalahnya kan kita punya perlengkapan, koper segala macam dikirim dulu dengan mobil pickup, truk pickup lah untuk bisa jalan duluan. Nanti orangnya juga menyusul pakai bus. Nah ini mengaturnya ini tadi kita sudah set tidak dibagi ya per bus itu dengan ketua regu masing-masing itu sudah dikasih daftarnya supaya setiap regunya itu ketua regunya dan wakilnya memastikan semua regu yang ada di situ ada dan tidak tertinggal. Ini selalu absen terus, jangan sampai nanti orangnya tertinggal ya. Kalau tertinggal pasti balik lagi semuanya. Nah jadi semuanya sudah disiapkan, pastikan ke setiap regunya, jemaahnya itu sudah terangkut semuanya yang ada di dalam bus. Setelah itu baru dibagi lagi, kalau sudah baru bisa berangkat. Kalau belum, pastikan semua angkut dulu baru bisa berangkat. Nah, di sini serunya di situ, karena saling tunggu-tungguan kan. Kalau harus cepat, karena waktunya kita juga timingnya harus on time. Kalau di jam sekian kita berangkat, semuanya harus siap, semuanya koper di bawah sudah harus turun. Nah, semuanya juga harus siap jam sekian berangkat. Nah, di sini semua nanti setelah semuanya duduk semuanya, setiap regu nanti baru kita periksa. Udah oke semuanya, setiap busnya, baru kita bisa jalan. Tapi dibantu juga kan sama mutawif. Waktu itu kan mutawifnya ada, ustadznya ada, setiap bis kan 2 tuh. Sama ada ketua regu, wakil. Kadang-kadang satu bis itu ada 2 grup, ya kan? Ya, jadi ada yang grupnya full, ada yang grupnya sebagian gitu kan? Karena kan terpecah gitu. Ada 2 grup. 2 grup ya. Jadi bisa saling absen gitu. Kan di ketua grup juga ada WA grup, ketua grup yang wakil ketua aja, ada WA gitu sendiri gitu. Jadi ada tersendiri ya, Bang. Jadi setelah di bus semua itu di absen dulu sebelum berangkat. Gimana jadi para saling ini informasi gitu. Kayak kemarin juga misalnya ada yang belum dapat gelang kan, ada yang belum dapat apa, nanti di WA grup kepala ketua regu ada saling info gitu. Jadi itu tadi pentingnya manasik di awal itu untuk bisa membuat jemaahnya menjadi satu. Implementasi seperti itu tadi. Jadi ketika perpindahan itu semuanya jangan sampai nanti udah bodo amat dia, tinggal nggak tahu, karena pengertiannya di sini yang diperlukan adalah kekeluargaannya bagaimana. Karena yang paling krusial itu waktu kita rasain waktu kita mau ke Arafah kan, itu kan kayak kita masuk di seal gitu kan, kayak ditutup kan, jadi nggak boleh ada yang lebih, ada yang boleh kurang, nggak ada sesuai daftarnya, nggak ada sesuai karena daftarnya. Si petugasnya punya daftar, orang yang ada di bus itu harus sama dengan di daftar. Begitu selesai, gitu, busnya langsung di stiker. Iya, waktu ke Arafah kan gitu, jadi nggak boleh ada penumpang gelap gitu kan. Kalaupun ini siapa sebelah kita tuh benar nggak regu kita atau pasangan kita, jadi memang harus ngecek, saling mengecek gitu. Untuk kepentingan bersama sih, karena kan waktu di Arafah itu kan yang paling krusial. Waktu itu pernah ada nyaris ada bis yang kita jemput kita di Arafah itu ada ibu-ibu atau siapa gitu ya Bang ya. Nah itu nggak mau kita, pokoknya harus turun, ini nggak mau, ini harus turun. Akhirnya turun. Dia gitu. Dibawa sama drivernya. Sama drivernya gitu. Padahal kan itu padahal kan udah ketat kan, kita aja dari Mina kan, kita waktu itu kan Mina ya Bang, dari Mina kan. Yeah. Kita udah clear itu nggak ada, tapi kok waktu jemput ada orang ini nggak mau, satu suruh turun gitu. Jadi memang disitulah kekompakan harus sebelah kita harus, kalau nggak kakak kita, adik kita, istri kita atau pasangan grupnya kita. Semuanya udah tahu tuh siapa orang-orangnya. Siapa orang sampai-sampainya. Jadi di grup itu semua sudah tahu jemaahnya, makanya kalau ada masalah-masalah mutaifnya tinggal hubungin ketua regunya. Karena dia nanti akan tahu siapa yang akan dikasih tahu di dalam grupnya tersebut. Kalau untuk checkpoint ketika mau musim haji, memang kita lihat sendiri itu memang sangat padat ya lokasi jalannya. Semua yang mobil biasa saja, mobil pribadi itu semuanya ada jalurnya sendiri ya untuk melakukan checkpoint.
Kemudian yang bus-bus semuanya juga punya jalur sendiri untuk checkpoint. Dan memang alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan memang kita harus nunggu antrian lah kalau untuk checkpoint. Tapi dokumen semuanya tuh secara formal clear. Lancar. Tidak ada masalah. Cuma mungkin jarak tempuh ya. Biasanya kan kalau umroh mungkin 6 jam. Tapi ini karena haji dulu sih banyak yang ditutup. Jadi perlu waktu lama sampai dari Madinah ke Mekah gitu. Mungkin kondisi badan juga apa-apa banyak yang lelah kan. Itulah perlunya kita saling menguatkan kalau kata saya sih. Maksudnya memang kita nggak semuanya ada emosi kan, ada yang capek, ada yang apa. Wajar lah. Capek gitu. Tapi kalau misalnya satu grup dari kita pelajaran dari manasik, kalau kita berasa kita saudara gitu kan, bisa saling nguatin kan. Nah udahlah kuatlah gini gitu. Nggak jangan saling malah capek sama-sama gitu, saling menguatkan. Karena kita perjalanan haji ini kan hampir 1 bulan. Sudah tentu nanti yang perlu, yang dekat nih tentu orangnya kan, orang-orang di sekitar kita. Kalau orang di sekitar kita nih orangnya asik semuanya, perjalanannya kita enak. Jadi kalau dari awal kita sudah digembleng dengan manasik, jadi orang yang tadinya kita tidak kenal, kan awalnya semua tidak kenal kita. Di dalam manasik awal tuh semua nggak kenal. Makanya dibuatkan manasik yang membuat orang itu menjadi saling kenal dan melepaskan image-nya. Statusnya juga di dalam proses manasik itu, siapa dia, apa latar belakangnya juga nggak ada. Jadi semuanya jadi satu. Nah di sini yang membuat perjalanan itu menjadi lebih asiknya lagi. Di sini kekeluargaannya lebih kompak dibandingkan kalau kita tidak saling mengenal. Jadi kalau kita nggak saling mengenal ya mungkin diam aja. Tapi kalau dalam perjalanan yang sudah dibuatkan dari awal, kita tahu tujuannya, sama-sama semuanya ibadah. jadi enak. Karena kita nggak tahu status sosial masing-masing kan. Jadi tujuan kita apa, yang kita utamain apa, ibadah, ya udah kita sama-sama gitu. Raih kemabruran bareng-bareng gitu. Kalau misalnya kita dari awal tahu status sosialnya dia kan jadi salah satu sungkan lah apa, tapi kalau kita lepasin semua itu ke duniawian kita kan, kita lebih enjoy, sama-sama saudara kok gitu. Jadi susah senang bareng-bareng gitu. Itulah pentingnya manasik ya. Ya, dan manisnya beda. Manasnya beda, itulah di situ. Satu, kalau saya senangnya tuh yang mulai dari tahajud bareng. Nah, tahajud bareng tuh kita kayaknya kalau di Mekah itu kayaknya kita tidurnya dikit ya. Jadi kita bener ya kayaknya biarpun fasilitas hotel kita semewah apapun, kita tuh pengennya buru-buru aja ke masjid kan. Jadi ya udahlah gitu. Jadi pengennya dari awalnya sih tahajud bareng. Habis tahajud bareng tuh nanti kita tunggu subuh ya. Subuh setelah subuh langsung suruk ya Bang ya. Baru kajian gitu. Itu baru nanti kita balik-balik sama-sama ke sarapan lagi. Tapi yang paling mengena sih kalau nggak digembleng itu tahajud, kan kita udah karena rutinitas hampir sebulan. Jadi kalau kita tinggalin lagi kebiasaan kita nanti setelah haji kayaknya rugi gitu, nggak ada yang nempel. Jadi itulah yang paling senang aku tuh kayak tahajud bareng sama kajian-kajiannya. Tapi oleh itu dibawa pulang sampai sekarang Bu? Insya Allah masih. Insya Allah. Ya? Iya. Haji gitu, iya, benar. Jadi kalau kayak udah ada alarm badan aja, alarm kan kalau jam 3 tuh udah kayak kebangun aja dengan sendirinya gitu. Entah karena memang hidayah atau udah umur, saya kurang tahu tuh. Beda-beda tipis deh. Jadi kalau di Mekah itu membekas tuh apa? Waktunya cepet itu. Kayaknya kita mau ibadah lagi. Kita tuh baru sebentar di hotel. Sudah langsung suruh kumpul jam sekian kan? Nah, kumpul dulu. Jadi waktunya tuh sangat cepat sekali, sehingga kita tuh melihat sebelum azan kita udah harus di masjid kan? 2 Kalau jam di sini kita azan kita udah bunyi aja masih entar lagi. Kalau sana kita sebelum azan udah sampai sana, karena pengen dapat tempat yang paling bagus kan? Itu. Karena kita di Mekah, itu kan kita harus prepare 2 jam sebelumnya, kita harus sudah siap-siap untuk berangkat. Kenapa? Karena hotel kita kan di kontrak nih, ada juga yang di jam-jam. Ya. Maafkan tuh jam-jam. Cuman kalau di kontrak ini kalau jamnya itu udah mulai 1 jam sebelum azan itu udah ditutup. Jadi semua diarahkan ke masjid yang baru. Ya, jadi orang cepat-cepat itu harus cepat menuju ke Masjidil Haramnya, walaupun waktunya masih 2 jam. Kalau enggak nanti ditutup. 1 jam sebelumnya itu udah ditutup, atau setengah jam sebelum
azan itu diarahkan semua ke masjid yang baru. Masjid yang baru itu kan kapasitasnya lebih besar. Nah, jadi bergabung semua nanti dengan yang lainnya. Karena kalau saya tuh Mas ya, kayaknya kalau haji, kalau nggak umroh, kayaknya kalau sholat udah sampai sana nggak ngeliat Ka'bah, kayaknya tuh kurang marem gitu. Nggak tahu kalau misalnya di masjid yang baru, kayaknya mau ngelongok, kayaknya Ka'bahnya jauh gitu. Jadi mau nggak mau tuh kita 2 jam sebelum itu tuh pokoknya mau paling depan gitu. Kalau misalnya kayak sembahyang di mana gitu, kalau pengennya tuh ngeliat Ka'bah aja gitu. Mau di mana posisinya pokoknya lihat Ka'bah gitu. Kalau saya jadi karena pengen ngeliat Ka'bah, makanya kita harus prepare biarpun hotel kita deket ya 2 jam sebelum azan gitu. Memang disitulah effortnya kan. Ada di WhatsApp Jadi Bang, di grup ya. Di grup itu udah ada jadwalnya. Jadi setiap kita mau tawaf sunnah itu nanti sudah dikasih tahu. Kita nanti ngumpul di lobi jam sekian. Nanti lobi jam sekian, kita nanti plannya ini. Nah, semua pada ngumpul dari situ. Nah, jadi siapa yang nanti terlewatkan, nanti dia akan bisa ikut grup berikutnya lagi. Yang pasti ada yang mengawal. Begitu nanti ada yang ketinggalan, motifnya juga nanti yang belakangan juga ada. Sapu bagian sapu bersih ada. Ada yang bagian nanti kasih tahu ke depannya. Nah, jadi semuanya itu sudah ada informasi. Jadi tidak tercecer siapa yang ikut ini, nanti semua sudah ada grupnya. Untuk hari ini nanti yang mimpin motifnya Ustadz ini. Nah, jadi kita tinggal janjian semuanya sudah di broadcast di grupnya itu. Kita tinggal ngumpul, nanti kan terbagi 2 nih. Ada yang di Mountain ada yang di kontrak. Siapa yang di sana, ustadznya siapa yang motifnya udah ada. Jadi masing-masing grupnya sudah dibuatkan. Jadi setiap yang akan melakukan tawaf sunnah itu sudah ada bimbingannya. Jadi semuanya sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Besok kita melakukan ini. Jadi semuanya sudah ada rencananya. Jadi begitu nanti besok pagi jam sekian, jam antara sebelum subuh, nah itu semua sudah pada ngumpul semuanya. Apalagi kalau untuk tahajud bareng. Jam sekian, jam 2. Padahal kita baru selesai mungkin mungkin kita baru selesai jam 10, jam 11 ya. Tapi begitu bangun sebentar aja udah langsung berangkat lagi. Nah, di situ enaknya tuh tadi waktunya sangat cepat di sana. Sama kan kendalanya waktu itu kan kalau laki-laki mau tawaf di bawah itu kan harus pakai ihram. Jadi nanti di info sama mutawifnya siapa yang mau tawaf di pelataran harus pakai baju ihram gitu kan. Nggak boleh bebas kan, kalau perempuannya nggak bisa masuk begitu. Kalau perempuannya sih bebas, biasanya dikasih tahu gitu peraturan. Pokoknya bisa tawaf harus yang menggunakan ihram. Cuman ngakalinnya kan kita pakai pendek semuanya. Kita kan taat peraturan. Karena taat peraturan. Tapi nanti kalau biasanya setelah Idul Adha udah boleh tuh, kalau kan ada tawaf wada tuh. Biasanya laki-laki pakai bebas boleh. Tapi itu kayaknya diperuntukkan kalau setelah ibadah haji aja. Tapi setelah masuk nanti umroh dibuka harus pakai ini lagi ihram lagi. Kalau untuk kajian ini temanya ini ada beberapa ya. Parenting. Ada yang mengenai parenting, kemudian ada kajian mengenai fikih, ada yang mengenai tauhid. Nah, semuanya komplit lah kalau digambarkan di sini untuk kajiannya. Nah, nanti untuk yang para kaula muda, ibu-ibu muda tuh pas tuh parenting. Karena semua genre tuh dapat. Jadi untuk genre parenting yang ibu-ibu muda, mama muda tuh dapat kan Ustadz Dendri itu juga enak tuh ngebawainnya karena kan dia tahu tuh situasi keadaan sosial sekarang kan dari bahasa gaulnya masuk bahasanya itu ya, ngepas gitu. Tapi kalau yang udah fikih kayak Ustadz Hakim sama Ustadz Husairi, wah ngelotok tuh sampai ayat-ayatnya tuh tahu detail gitu. Kayak kalau misalnya mereka ngomong kok kayaknya bener nih gitu, kayaknya kena ke kita, kayaknya nuduh banget gitu. Padahal mukanya nggak ke kita, tapi kayaknya kok dari ucapannya kok kayaknya kesalahannya ke kita semua nih gitu. Bener pas itu. Nah kalau Ustadz Atta dia tuh bebas, tapi dia pembawaannya soft kalau Ustadz Atta tuh. Jadi kayak nggak menggurui, tapi kayaknya bener semua gitu. Jadi kayaknya, kayaknya soft tapi bener semua gitu. Kalau Ustadz Atta gitu.
Kalau Ustadz Hakim kan masih berapi-api. Kalau Ustadz Husairi kan masih agak formal ngebawainnya kan, kalau Ustadz Husairi. Tapi benar, kalau Ustadz Bendri untuk ibu-ibu yang semua segmen mamah ada muda, di situ kajian. dapat semua itu. Kalau kita yang mengena Ustadz Hakim sama Ustadz Husairi sama Ustadz Hatta. Ustadz Hatta sih yang kena ya. Kalau Ustadz kalau untuk yang parenting kayaknya udah lewat ya Bang. itu parenting yang ya. Tapi senang bahasa-bahasa gaulnya tuh. Jadi kita bisa ngajarin keponakan kita kan, jangan begini, jangan begitu kan. Udah gitu kayaknya perkembangan sosial sekarang tuh di luar sana kayaknya ngeri banget tuh kalau kita dengar dari Ustadz Bendri gitu. Kayaknya waduh, sampai sejauh itu ya. Kita nggak tahu tuh yang kita, karena kita nggak tahu pergaulan atau memang pergaulan udah terlalu lampau jauh gitu. Kita tahu dari Ustadz Jadi Bendri. kalau untuk kajian di Makfiroh ini semua segmen ada. Semua segmen dapat. Jadi dari anak yang muda, orang yang sedang, yang lansia, nah, semuanya kena semuanya. Semua. Nah kalau di kita boleh dibilang kita kenanya di mana? Ngajiman kolbunya Pak Hatta. Jadi itulah kelebihannya. Kelebihannya. Kalau kita lihat di sini kajiannya itu tidak monoton ya. Kajiannya tidak monoton mengenai cuma tauhid aja atau fikih saja. Ini semuanya di blend ya. Semua segmen Semua ada. dicampur, ada segmen untuk yang muda ada, yang menengah ada, yang tua ada, yang lansia juga ada. Jadi Dapat semua. kita tinggal bisa melihat sendiri ya, mencoba sendiri bagaimana kajian-kajiannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga jemaahnya itu tidak membosankan Nggak bosan untuk mendengarnya. gitu. Jadi kalaupun kita misalnya ngantuk nih, kan kalau waktu di Ajiziyah kan, ngantuk nggak mau, males ikut kajian. Tapi kayaknya kalau kita ada giroh buat cari tambahan ilmu, pasti kita datang karena yang dari pembawaannya juga enak, ya kan Bang? Jadi aman suratnya juga, surat aman suratnya itu Pagi sore ya. pagi sore itu alhamdulillah sampai sekarang ya Bang ya. Masih aman ya? Masih aman, alhamdulillah. Alhamdulillah sore masih harus ada. istiqomah. Iya, masih istiqomah. Nah itu aku juga tahunya aman surat itu karena kita pergi haji. Dulu kan paling kita ngaji Al-Quran apa segala macam, amalan lain kan kita nggak tahu kan. Karena ini digembleng dari manasik, jadi kita tahu baca ini kayak gitu. Pagi sore alhamdulillah. Ya. Nah, kalau aku ada cerita lucu nih, nggak apa-apa ya. Jadi waktu di pindahan tuh, dari kan kita kan dua nih hotelnya, Movenpick sama Conrad. Nah dari situlah kita jadi satu kan. Di hotel Transit itu sebelum kita huni itu udah ada sebenarnya dari negara asing, dari Turki ada, sama dari mana. Tapi karena mereka minoritas, jadi terdesak sama kita. Jadi tuh tempat mereka sholatnya itu diambil alih sama kita. Ya, karena kita jamaahnya lebih banyak kan, jadi mereka pindah ke ke basement. Jadi kita bikinin lagi tuh mereka. Tapi kadang-kadang orang itu juga ikut tuh kajian. Kalau kita ada kajian tuh mereka ikut kajian gitu. Padahal pasti kan gak ada translator kan. Tapi mereka enjoy aja tuh pada ikut, bener pada ikut jadi. Karena kan mereka hidungnya macung-macung, jadi gampang terdeteksi kan. Ini kayaknya bukan jamaah Makfiroh nih, nggak pakai rompi pun udah tahu ini bukan jamaah Makfiroh kan gitu. Iya, tapi pada ikut gitu, iya pada. Nah, dan itu, kalau itu sholat kita sholat tahajud bareng, mereka juga itu ikut. Mereka menunggu Kita Mubarok kan imam untuk sholat taraweh. Dia kan hafiz. Jadi kan suaranya juga kan tahajud bareng. bareng. Jadi mereka nunggu tuh. Nunggu momen itu. Jadi untuk sholat tahajud bareng mereka juga ikut gitu, gabung. Kadang pernah waktu kapan itu mereka azan ya Bang. Mereka jadi azannya gitu. Mungkin karena aku mau join juga dong. Mungkin ya udah gue nyumbang azan kali gitu ya, kita nggak tahu tuh. Ikut azan, ikut tahajud bareng. Udah gitu dilanjut sama sholat subuh berjamaah. Udah gitu nanti kajian, dia ikut kajian juga. Iya Bang ya, yang paling nggak ikut kajian doang, mereka juga nyuci bareng sama kita tuh di atas, pakai fasilitas kita tuh mesin cuci, rebutan juga. Padahal itu Pak Firman yang beli. Jadi kita lihat di sini kalau sholat tahajud bareng di hotel Transit itu nanti yang jadi imam biasanya kan Mutafidah Mubarok yang biasa jadi imam, dia kan hafiz. Suaranya kan mantap ya. Nah, jadi jadi kalau orang yang dari Uzbek itu waktu itu kan ada Uzbek juga ada sekitar 20-30 orang lah kita sebut itu.
Nah mereka mau jadi imam, jadi mereka mundur dulu. Nunggu si Mubarak datang. Mubarak kalian, nggak usah ke Masjidil Haram, ada Mubarak di sini gitu. Jadi nggak usah pakai bis sholawat nih mereka ke Masjidil Haram. Di sini aja ngeten gitu. Jadi mereka tuh kalau ada ini sholat tahajud bareng pasti nunggu dulu si imamnya Mubarak. Karena mereka juga ada juga yang jadi imam juga hafiz juga. Cuman karena kita lebih banyak. Mereka minoritas dipindahin. Jadi menunggu. Iya. Jadi setiap mau sholat, mereka selalu tanya. Hafiz mana Hafiz? Hafiz yang ya, jadi imam gitu. ya. Gitu. Memang jadi satu lantai itu karena kan kita 500 ya. Jadi penuh gitu. Jadi mereka tersingkir. Tapi karena dia mukanya putih bukan jemaah gelap ya Bang. Jemaah aja putih. Lucu lah gitu. Jadi mereka gabung tuh sama kita dari nyuci apa segala macam bareng ya Bang. Ya. Cuman kalau makan aja beda. Cuman kalau untuk selesai sholat, mereka tahlil, kajian, mereka ikut kita. Mereka ikut kita gitu. Berduduk aja dengerin mereka kayaknya kayak paham gitu. Padahal nggak ada translator ya Bang. Hotel transit, ke lokasi di Mina, itu kan jalan kaki kita. Jalan kaki, kita boleh dibilang nih rombongan 500 orang nih jalan kaki. Wah itu kayak ngelihat semua dari mana-mana tuh ngelihat kita semuanya. Karena satu rombongan nih semuanya rompinya sama. Semua pada ngeliatin. Nah, termasuk jemaah-jemaah yang dari travel lain juga seperti itu. Nah kalau udah melihat begitu, cuman bilang aja di belakang pejuang kemakmuran. Iya. Jadi kita kalau kita dulu kan kalau misalnya lagi zaman pemilu kan di bawahnya Masington gitu kan. Kalau kita di dekatnya Jemaah Makmura. Jadi ini tepat meeting point gitu. Iya, keren. Nah, waktu itu kan Arafah kan karena kita orangnya banyak ya. Jadi yang laki itu udah satu tenda sendiri, sebagian perempuan. Nah, perempuannya itu ada lagi satu tenda setengah dengan campur dengan travel lain. Tapi karena ini momen Arafah, jadi tuh yang bangku-bangku atau bantal-bantal itu didiriin semua, singkirkan dulu biar kita jadi satu jamaah di situ semua 500 orang. Karena kan di situ kan nanti kita nggak berhenti zikir, nggak berhenti kayak tahmid, semua kita di situ berdoa, pokoknya jangan sampai kita lewatkan itu waktu cuman sampai terbenamnya matahari kan. Nah jadi disitulah kajian-kajian juga dibimbing sama Pak Husairi, Pak Hakimuddin, itu mantep. Saya doanya udah pasti waktu itu sudah pasti kita meminta keberkahan lah di hari itu, kemudian kesehatan, kemudian rezeki yang lancar, kemudian juga dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita terlupa seperti itu. Di gambarannya ketika itu memang sangat suasananya hari itu memang tidak terlupakan ya. Jadi gambarannya di sini ketika sudah mulai waktu kita untuk meminta berdoa, ketika itu mau menjelang maghrib ya, wah, itu semuanya keluar dari tenda, semuanya dibimbing untuk mengucapkan apa yang dia minta, dipimpin dulu oleh Ustadz Hatta, Ustadz Khairi, Ustadz Hakim, semuanya bergantian. Setelah itu kita meminta apa yang kita inginkan di situ. Nah, di situ momen-momennya semua yang akan kita minta semua di situ kita curahkan. Nah, dan momennya itu memang tidak panjang ya. Disitulah saat-saatnya yang kita harus fokuskan apa yang akan kita minta, apa yang kita inginkan, baik itu dunia maupun akhirat. Nah, di situ sangat-sangat krusial waktunya, karena waktunya juga punya terbatas. Kemudian kita inginkan juga apa yang kita inginkan, di situ juga kita lumpahkan semuanya. Seperti itu. Kalau aku kan itu kita keluar dari tenda nih, kayaknya refleksi tuh kita ngeliat ke langit kan, kayaknya tuh antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh deket gitu. Apa yang merinding nih? Jadi kayaknya tuh langit itu tuh terbuka gitu. Ya udah minta apa aja lah yang ada di hati gitu.
yang pasti sih minta husnul khotimah kan, diterima semua amal ibadah kita, ikhtiar kita selama ini, gitu aja, dicukupkan dan diberkahkan, itu aja. Terus udah tuh nggak berhentinya nangis kan, sekonyol-konyolnya, apa aja kita lah, pasti kalau di situ tuh kita kayaknya berserah aja gitu, karena kita pasti semuanya ngeliat ke atas tuh, kayak kita ngerefleksi tuh, kita kayak minta langsung gitu, kayak nggak ada batas antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya udahlah, dan momen ini kan yang jutaan orang dan yang umat muslim sana yang diinginkan kan, haji adalah Arafah, karena momen ini yang ditunggu kan. Kenapa sih kita udah dikasih, udah diundang sama Allah Subhanahu Wa Taala, kok nggak minta gitu? Karena sebenarnya lu tuh diundang, lu tuh dipilih, kamu tuh orang pilihan. Ya udah sekarang minta lah sama aku yang ada di dekat kamu gitu. Jadi itulah momen yang paling penting, atau paling penting buat aku, buat semuanya mungkin saat itu ya, karena gimana ya, semuanya pada ngeliat ke atas, kayaknya ya udahlah, inilah yang orang jutaan di sana yang mau, yang pengen, yang nggak semua orang kesampean sampai umurnya lewat gitu. Jadi kita harus maksimalkan, harus kita minta segenap hati apa yang kita mau gitu. Jadi memang kalau kita gambarkan haji ini, kita lihat dari proses ibadah fisiknya, memang kita lihat di sini perlu memang saling berjabat tangan lah untuk melaksanakan ibadah haji ini, karena di dalam pekerjaannya, di dalam pelaksanaannya memang membutuhkan fisik yang cukup prima ya. Makanya kalau mau berhaji memang masih muda karena jadi memang maksimal. Biar maksimal ibadahnya. Bukan pengertian yang tua, tidak, tapi dengan usia yang muda kemampuannya pasti lebih dibandingkan yang umur sekian, dan juga punya kemampuan lebih maksimal dalam melaksanakannya. Nah, jadi kita lihat di sini refleksi hajinya di sini menggambarkan itulah kita, kalau kita melihat perjalanan haji tadi dari mulai awal sampai kita di tanggal 9 Zulhijjah tersebut, semua yang kita lakukan di situ tidak lepas dari perjalanan hidup kita semuanya. Jadi menggambarkan perjalanan hidup kita, apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita bisa melihat semua yang kita lakukan itu semua nanti bermula ketika kita mulai melakukan pelaksanaan manasik. Dari manasik itulah nanti kita bisa melihat, beginilah refleksi yang akan kita dapatkan di dalam kehidupannya. Dan tambahan? Ya. Kalau aku ya, kita tuh yang udah berkesempatan haji, sudah mendapat undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kok sekembalinya dari haji kok nggak ada tuh yang nempel sedikit pun, itu kan sayang gitu. Kayak kamu kan udah pernah ketemu langsung, secara langsung, kamu udah pernah minta secara langsung, kamu sudah diundang secara langsung, kok nggak ada apa tuh sedikit pun yang melekat dari perjalanan ibadah kemarin gitu. Seenggak-enggaknya adalah yang kebiasaan yang waktu berhaji itu masih melekat atau ditingkatkan, atau sebagai manusia tuh kita adalah gunanya sedikit untuk orang lain gitu kan. Jangan, kalaupun sekarang udah merasa udah membantu, tambahin lagi lah kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau udah haji kok kayaknya sama aja kayak kamu belum haji, kayaknya tuh sia-sia, sayang kalau aku bilang gitu. Karena kan banyak orang yang berharap punya kesempatan kayak yang kita udah dapetin nih, masa sih kita yang udah dapetin disia-siain gitu. Kalau saya sih mungkin seperti itu. Yang paling simpel, kita melaksanakan dulu, aplikasikan dulu yang sudah biasa dilakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Itu jangan sampai hilang lah pengertiannya. Jadi ada yang kecil dulu, yang kita biasakan dilakukan waktu pelaksanaan haji, itu dulu yang kita lakukan dulu, sebelum yang besar dulu. Kalau yang kecilnya sudah
rutin, udah khatam terus menerus dilakukan, jadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, lama-lama nanti menjadi budaya di diri kita sendiri. Nah itu memang kalau ini umur ya, kalau semacam sudah menjadi kebiasaan, lama-lama jadi rutinitas ya. Kalau nggak dikerjain kayak ada yang hilang gitu ya. Seperti itu. Pakai sholat lu ya. Iya. Iya. Kayak misalnya kalau di mall juga kan, dulu kalau nggak di kafe kan, ntar dulu masih ada waktu. Kalau sekarang kayaknya, ntar dulu sholat dulu baru berangkat ke mall, atau nggak, ntar dulu tanggung sholat dulu. Biasanya jadi gitu. Kalau nggak, kalau udah tanggung, di mallnya ada musola nggak gitu. Jadi bukan kita mau bilang di alim atau gimana. Jadi kalau kayak gitu tadi ada keterikatan gitu kan. Jadi kan, ntar dulu sholat dulu baru jalan gitu kan. Kalau nggak, nantilah di sana ada nggak tempat sholatnya. Jadi kita selalu ingat kayak gitu sekarang ini. Kalau dulu kan masih ngabain, ntar dulu lah, ntar bisa waktu masih panjang, ntar lah injury time, udah mau baru sholat gitu kan. Pernah injury time kan udah 5 menit prit baru sholat gitu kan. Nah itu ya, kalau nggak wudunya sekalian deh buat ntar sholat yang 5 menit lagi. Nah gitu kan, dulu masih kayak gitu kebiasaan kita tuh. Sekarang udah, aduh kayaknya sayang gitu. Waktu di Mekah aja kita belum azan, kita udah di depan Ka'bah kan. Masa kita nggak bisa terapin minimal kayak gitu kalau sayang gitu. Berarti kita nggak percuma, kita undang pejuang kemabran benar-benar jadi pejuang. Karena ibu ngomong gitu, saya udah nggak kelihatan bu. Ya injury kalau main bola injury time kan. Makanya insya Allah asal kita bareng-bareng. Iya benar. Makanya diingatkan, seperti manasik kemarin, manusia itu kan selalu diingatkan supaya terus jangan sampai melenceng. Iya. Alhamdulillah. Para jemaah ataupun yang ingin melaksanakan haji, pastikan kita dalam posisi haji ini adalah ibadah fisik. Jadi sedini mungkin ketika kita masih muda, kita daftar haji dengan tujuan supaya kita mempunyai kondisi fisik yang prima untuk melaksanakan haji. Nah, jangan lupa mendaftarnya kemana? Silakan. Ke Makfiroh, karena kami sudah merasakan betapa nikmatnya ikut perjalanan haji dengan travel Makfiroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.